Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah. Pada duha ini Allah pertemukan kita di taman surga, di majelis ilmu, dan kita bahas tentang apa yang selayaknya menjadi bahan pembicaraan di kalangan orang-orang saleh, yakni kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, taman dari orang-orang yang saleh, yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang pada pertemuan lalu kita sampai hadis kedua dari bab takwa. Maka hari ini kita lanjutkan di hadis ketiga dari bab takwa, atau hadis yang ke-71 kalau dihitung dari hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu hidayah, wattuqa ketakwaan, wal afafa iffah atau kehormatan, wal ghina dan kecukupan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dia juga dipanggil dengan Ibnu Ummi Abd. Jadi kalau ada dari perawi ataupun mungkin istilah Ibnu Ummi Abd, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat utama, beliau masuk Islam yang ke-6. Banyakkan para ulama berpendapat beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Jadi benar-benar termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Banyak sekali sisi unggulan, sisi keutamaan beliau. Kalau secara perawakan memang perawakannya kecil, bahkan betisnya itu sangat kecil. Pernah suatu kali beliau menaiki pohon, kemudian tersingkap betisnya kelihatan, hingga kemudian membuat para sahabat ada yang tertawa. Spontan mereka kemudian tertawa. Hingga lalu Rasulullah bertanya, mimma tadhakun, apa yang membuat kalian tertawa? La saqaihi athqalu min Uhud. Dalam versi yang lain, ya, la rijlihi. Jadi ada satu kalimat la saqaihi, ada juga yang menyebutkan kakinya atau kedua betisnya. Athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud. Jadi kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya pada hari kiamat dibandingkan dengan gunung Uhud. Bisa dibayangkan yang sudah pernah melihat Uhud,
segede itu bukan Bukit Rumat ya, Bukit Gunung Uhud. Kalau Bukit Rumat itu tempat para pemanah, yaitu yang sudah ke sana biasanya juga naik Bukit Rumat ya, tapi belum menaiki Uhudnya. Ya, Gunung Uhud itu kira-kira panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 700 sekian meter ya. Jadi walaupun kelihatannya betisnya itu sampai nggak ada tonjolannya ya karena kurusnya, tetapi timbangan kebaikannya di sisi Allah dia lebih berat daripada Gunung Uhud. Baru dihitung kedua betisnya saja ya, belum yang lain. Ini menunjukkan bahwa meskipun nanti fisik juga dihitung, akan tetapi yang mempengaruhi berat ringannya itu adalah seberapa besar amal solehnya. Jadi kalau kita baca di dalam hadis yang ada dikumpulkan oleh Syekh Umar Al-Ashqar, Umar Sulaim Al-Ashqar di dalam kitabnya tentang silsilah akidah Islamiyah, itu ada tentang pembahasan di kitab Qiyamatul Kubra, Al-Qiyamatul Kubra. Di sana dibahas tentang Yaumul Mizan, ya, tentang mizan. Apa yang ditimbang dari seseorang pada hari kiamat. Pendapat pertama mengatakan yang ditimbang itu adalah fisiknya. Ya, contohnya menggunakan hadis tentang Ibnu Mas'ud ini. La sabqa athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud. Kedua betis dari Ibnu Mas'ud itu pada hari kiamat lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud. Berarti fisiknya ditimbang. Begitupun juga dengan hadis yang menyebutkan berapa banyak orang yang dia itu badannya besar, gemuk, ya, gemoy, ya, tapi ada gemoy, ada ini baru viral ya. Nah, ternyata ketika ditimbang itu tidak menyamai satu sayap nyamuk. Ya, berarti memang fisiknya ditimbang. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya yang ditimbang itu adalah amalnya. Dalilnya apa? Seperti kalimat walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan ya. Juga kalimat misalnya hadis Nabi kalimatani khafifatani fil lisani tsaqilatani fil mizani wa habibatani ila rahman. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Berarti yang ditimbang apanya? Amalnya ya. Jadi amal berupa ucapan tadi, dia itu berat di dalam timbangan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Sebagaimana yang masyhur di dalam hadis bitaqah. Jadi kalau orang yang sudah pernah belajar tentang akidah dia paham istilah hadis bitaqah ya. Karena ini kalau pembahasan misalnya di kitab tauhid, itu menjadi pembahasan inti ya. Betapa ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi ada orang yang ketika itu dihadapkan kepadanya semua dosa yang pernah dilakukan ada 99 sijilat. Sijilat itu adalah buku catatan amal dia yang tebalnya luar biasa, kemudian jauhnya, lebarnya itu sejauh mata memandang. Isinya catatan keburukan dia semuanya. Ada 99 tumpuk ya. Ketika itu diperintahkan kepadanya untuk membacanya. Dan ditanyakan kepadanya, apakah ada catatan yang salah? Apa malaikat keliru mencatatnya menurutmu? Ya. Ketika itu dia tidak bisa mengelak dan memang semuanya ya itu adalah sesuatu yang dia lakukan. Saking belenggernya, saking dia itu begitu takutnya, 99 sijilat catatan keburukan di hadapan kepadanya sampai dia lupa akan keutamaan yang dia miliki. Ya.
Ketika ditanya protes enggak, dia enggak protes, ya. Kamu masih punya satu keistimewaan, ya. Kamu punya unggulan, ya. Apa itu? Lalu dikeluarkanlah bitokoh. Bitokoh itu secara bahasa, ya, kita tidak menakwil ataupun memvisualisasikan, ya, seperti apa, tetapi secara bahasa bitokoh itu adalah kartu, ya. Ini disebutkan seperti itu supaya juga kita bisa membandingkan. Sebagaimana orang tadi kemudian membandingkan, apakah arti satu kartu kecil ini dibandingkan dengan sekian banyak sijilat, 99 sijilat. Kartu itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi dia sendiri pesimis. Apalah artinya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan keburukan itu? Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak akan didolimi. Ditimbanglah satu kifah, satu daun timbangan diisi dengan 99 keburukan, satu daun timbangan diisi dengan bitokoh yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata lebih berat timbangan di kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditimbang tadi? Catatan amal. Ya. Berarti mana yang benar? Yang ditimbang orangnya, amalnya, atau catatan amalnya? Apa yang benar? Mana yang benar? Yang benar semuanya. Semuanya benar. Semua ditimbang. Tetapi yang mempengaruhi apakah timbangannya nanti berat atau ringan itu ya amal solehnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau sisi keutamaannya tadi disebutkan lasaqahi athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhud. Keutamaan beliau lagi adalah beliau adalah orang yang ahlul Quran, ya, di kalangan para sahabat sampai Nabi mengatakan man sarrahu ayyaqra'al Quran, ya, rataban, ya, kama nuzila falyaqra' biqiraati ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, ya, yang terasa segar seperti baru metik di segar baru saja turun, ya. Istilahnya kalau kita kenal apa ini kurma itu rutop itu seperti apa rutop? Yang kayak masih metik dari apa? Metik dari pohonnya, ya. Kalau pengen membaca Al-Qur'an, ya, seperti baru saja diturunkan Al-Qur'an itu, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, yakni bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat paham tafsir Quran seluruhnya. Sampai bukan dalam maksud sombong, tetapi ini sebenarnya untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai orang yang layak berbicara tentang Quran. Sekiranya ada orang lain yang lebih tahu daripada saya tentang di mana ayat turun, dalam hal apa Al-Quran turun, maka pasti saya akan mendatanginya. Atau dengan kalimat lain, tidaklah ada ayat dari Quran itu turun, ya, di mana dia dan dalam hal apa ia turun, kecuali saya memahaminya, ya. Karena beliau termasuk awal-awal masuk Islam, orang ke-6. Dan beliau saat wahyu sudah terputus, itu juga masih apa? Diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup lama, ya. Sehingga beliau paham betul tentang Al-Qur'an. Sampai di masa Umar ibn Khattab itu beliau biasa kalau ada utusan atau ketemu dengan satu rombongan, beliau itu biasa bertanya atau menguji mereka dengan apa-apa yang berhubungan dengan Quran. Sampai satu malam itu ada satu rombongan, ya, tidak jelas siapa saja mereka. Umar ibn Khattab itu bertanya kepada mereka tentang Al-Quran. Ayat mana yang paling berat, ya? Ayat mana yang paling membahagiakan, ayat mana paling itu. Itu selalu rombongan tersebut bisa menjawabnya, ya. Sampai Umar bin Khattab menaikkan level kesulitannya, tetap bisa jawab. Sampai beliau itu
bertanya kepada mereka tentang satu ayat yang dia yakin hanya satu orang yang bisa menjawab. Sehingga ternyata bisa jawab juga. Akhirnya beliau bertanya, apakah ada di tengah kalian Abdullah? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud? Ada. Oh iya, pantas. Ya. Karena setahu saya nggak ada yang lain yang bisa jawab. Ya. Ternyata di sana ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dan kenangan beliau tentang Al-Quran luar biasa karena beliau adalah yang pertama kali membacakan Al-Quran secara jahriyah, secara terang-terangan di tengah orang-orang Quraisy, bahkan ketika tokoh-tokoh mereka sedang ngumpul. Para sahabat ketika itu masih sedikit. Abdullah bin Mas'ud itu usul, gimana besok ini ada perkumpulan orang-orang Quraisy, para tokoh-tokoh mereka berkumpul. Al-Quran belum pernah dibacakan kepada mereka secara terang-terangan. Ini momen ini, ya. Siapa tahu ketika Al-Quran dibacakan di antara mereka ada yang mendapat hidayah. Kemudian mereka pikir, terus siapa yang mau membacakannya? Siapa yang membacakannya? Karena risikonya besar. Dia bilang saya akan membacakannya. Jangan kamu. Ya, kalau bisa itu yang fisiknya berotot, gitu ya. Jadi kalau orang memukul dia itu hitung-hitung juga. Atau dia punya dekengan pusat lah, ya. Dia punya dekengan yang kuat sehingga dia apa? Nanti kalau mau diajar itu orang takut akan dekengannya. Sementara untuk dua kriteria ini tidak masuk semua Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik dikenal sangat kurus, tadi sampai betisnya pun tidak ada tonjolannya, ya. Kemudian secara dekengan dia ini seorang mantan budak. Ya. Ibnu Ummi Abad, anak dari ibu dari seorang hamba, ya. Ibnu Ummi Abad, namanya itu sudah menunjukkan, ya. Sehingga ketika itu sebenarnya tidak di istilahnya kurang sreg lah para sahabat, tapi kemudian karena tidak ada yang lain, beliau tetap maju, ya. Di hari hanya pada saat orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka berkumpul, tiba-tiba saja beliau naik ke panggung lalu dia membacakan surah Ar-Rahman. Dia baca surah Ar-Rahman, maka langsung itu mereka sadar orang-orang Quraisy ini yang dibaca Muhammad ini. Berhamburan maju dan memukuli Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai bonyok-bonyok itu dia pulang kepada para sahabat, ya, mereka bilang apa? Ini yang kami khawatirkan. Ya. Mestinya bukan Anda yang melakukannya, golek sing berotot atau yang punya dekengan, ya. Apa katanya? Ya, walaupun banyak seperti itu, ternyata tidak semenakutkan dari apa yang saya bayangkan sebelumnya, ya. Wong nyatanya ya si hurip gitu loh, ya. Kalau kalian mengizinkan, ya, besok saya akan datang lagi, saya bacakan lagi, ya. Padahal dan dele-dele itu, ya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali membacanya dengan jahar di hadapan orang-orang Quraisy. Ya. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Ummi Abad atau Abu Abdurrahman, dia ini seorang sahabat yang punya kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Disebut juga dengan Shahibus Sirri Rasulillah, orang yang punya rahasianya Rasulullah. Karena dengan kode-kode tirai yang ketika dibuka maka itu artinya Abdullah bin Mas'ud boleh, ya, keluar masuk, ya, intinya itu sudah menjadi izin secara terus menerus. Dan beliau juga yang biasa mernahne, ya, sendalnya Rasulullah, kadang setelah dilepas itu dimasukkan ke dalam sakunya, ya. Itu yang bawa adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau riwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 848 hadis. 848 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Allah berikan anugerah kepada beliau umur yang panjang sehingga fatwa-fatwanya itu banyak, ya, ternukil sampai di generasi-generasi setelahnya. Makanya kalau kita dapati misalnya di kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsiran Abdullah bin Mas'ud itu banyak, ya, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, karena ya tadi beliau itu menangi Rasulullah itu dari, ya, sejak remaja ketika masuk Islam, kemudian sepeninggal Rasulullah beliau masih
hidup juga ketemu dengan para tabi'in, ya, sehingga fatwa-fatwanya itu banyak yang mendengar. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Nabi bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ini satu doa yang layaknya kita panjatkan juga. Ini diajarkan Rasulullah, ya. Doa yang sudah mencukupi segala hal, ya, dari apa yang dicita-citakan oleh seorang hamba, ya, termasuk juga sudah bentuk keselamatan dari segala yang ditakuti atau dikhawatirkan. Pertama, doa ini adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, yakni petunjuk. Satu permohonan yang kita setiap hari membacanya, ya, untuk memohon hidayah kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari berapa kali? Kita baca ihdinas siratal mustaqim berapa kali? Berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, itu baru yang wajib. Yang sunnah muakkadah tambah lagi. Sunnah muakkadah itu yang jangan sampai ditinggalkan. Salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar. Ya, itu jangan sampai ditinggalkan. Berarti tambah 2 lagi berapa? 19. Ya. Sunnah muakkadah lagi jangan sampai ditinggalkan. Selain salat sunnah fajar apa? Salat witir, karena salat malam itu jadi ukuran kesolehan seseorang, ya. Qiyamul laili dabus sholihin, kata Rasulullah. Qiyamul lail adalah kebiasaan orang saleh, ya. Dan qiyamul lail itu ukuran paling minimnya, ya, dia mengerjakan witir. Witir paling ringkas berapa rakaat? 1 rakaat. Standarnya paling tidak 3 rakaat. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan man tarokal witra fahuwa indana rajulun su. Dia yang biasa meninggalkan salat witir dalam pandangan kami, dia masih kategori wong elek. Belum masuk kategori orang saleh, ya. Nah, maka jadi orang saleh jangan hanya Ramadan saja, ya. Adik-adik ini tetap jaga kegantengan Anda, ya, dengan menjaga salat witir. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berarti kalau tambah lagi 3 rakaat, berapa tadi? 19 tambah 3, 22 kali kita berdoa dalam satu hari, ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah kepada Allah, jalan yang lurus. Apa makna hidayah? Makna hidayah kalau disebut tanpa qarinah atau disebut secara umum, maka maknanya ada 2. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah itu sekaligus 2 hal. Hidayah dalam 2 hal. Yang pertama adalah hidayatul irsyad atau hidayatul ilm. Hidayah berupa ilmu. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Ya. Dan yang kedua adalah hidayah apa? Berupa hidayatul taufiq. Yakni kekuatan untuk bisa menjalankan kebenaran. Nah, untuk 2 hal inilah kita apa? Setiap hari memohon kepada Allah. Maka coba kalau kita menyadari doa ini, apakah doa ini dengan pengertian Allahumma inni as'alukal huda atau doa dalam bentuk ihdinas siratal mustaqim? Artinya kita sedang mohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Namanya kalau sudah memohon kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat, maka dia juga akan mengikhtiarkan, ya. Sudah doa ihdinas siratal mustaqim tapi jadwalnya ngaji malah enggak ngaji, gitu ya. Enggak ada ikhtiar untuk menambah ilmu secara ikhtiar, secara kasab, secara sesuatu yang bisa diusahakan, ya. Kalau kita memang sudah berdoa pada Allah mohon ditambahkan ilmu, maka kita akan melakukan cara-cara, hal-hal bagaimana ilmu bisa datang, ya. Dengan menempuh jalan, ya, menuju ilmu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah
akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Menempuh jalan itu bisa maknanya hakiki, betul-betul berjalan, atau dia menggunakan kendaraan menuju, ya. Atau bisa juga satu thariqah, satu cara, satu ikhtiar yang dengan cara ikhtiar tersebut seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Membaca, mendengar, berdiskusi, ya, dan hal-hal lain yang itu bisa mendatangkan ilmu, ya. Maka dari sini kita sering mendapati ketidaksinkronan apa yang kita lantunkan dari doa kita dengan apa yang kita, ya, yang kita lakukan setiap hari. Kita memohon pada Allah diberi hidayah, jalan yang benar, ilmu yang bermanfaat, tapi kita tidak belajar, ya. Ada satu hari yang kita tidak ada aktivitas sama sekali, apakah itu menghadiri majelis ilmu, apakah itu membaca buku-buku yang di sana memang ada ilmunya, atau mendengarkan ceramah-ceramah, ya, itu tidak dilakukan. Itu tidak sinkron. Kalau kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda atau ihdinas siratal mustaqim, maka kita lakukan itu. Ya. Ada upaya setiap hari tetap belajar. Nah, itu yang disebut dengan hidayatul irsyad. Ya. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, yakni bermohon kepada Allah supaya diberi hidayah untuk tunduk menerima sekaligus mampu mengerjakan apa-apa yang menjadi konsekuensi sebuah ilmu. Karena berapa banyak orang-orang yang dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Diberi ilmu oleh Allah tetapi tidak diberi taufik untuk bisa mengerjakannya. Ya. Ada orang-orang yang dia bekerja beramal tetapi ternyata bukan dilandasi oleh ilmu yang benar. Makanya kalau di dalam surah Al-Fatihah, perhatikan kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian diberi sampel, ya. Dan kemudian supaya kita itu mendapatkan jawaban, masuk jalan yang lurus. Kita tahu jalan yang lurus, kita diberi taufik di jalan yang lurus, itu jalan yang mana, ya. Maka ada kalimat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ya. Bukan jalan orang-orang yang penting baik kelihatan, bukan, tetapi sudah definitif. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Dirinci di dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Ini jalan yang kita harus menempuhnya. Ya, jalan para nabi kita tempuh. Ya. Jalan para siddiqin kita tempuh, dan kita boleh memohon kepada Allah untuk menjadi siddiqin. Tapi kita tidak ada peluang lagi untuk berdoa pada Allah supaya dijadikan sebagai seorang nabi, dan sudah habis slotnya, ya. Ya, siddiqin. Kedua, yang ketiga apa? Syuhada. Boleh seseorang memohon syahadah. Ya, kemudian yang keempat apa? Sholihin. Ya. Sholihin itu secara umum, jadi orang yang syahid itu ya sekaligus dia sholihin, ya. Ini juga sebuah urutan keutamaan, ya. Kaum muslimin secara umum yang mereka punya kesolehan, yang mereka adalah para sholihin, ya. Kemudian di atasnya adalah siapa? Para syuhada, ya. Kalau kita belum masuk dalam, atau sholihin saja belum tentu, ya. Kemudian kita jelek-jelekin para syuhada, ya. Kita beramal dengan amal standar harian yang ini selainnya dikerjakan semua kaum muslimin aja, kadang-kadang masih keteteran, lalu kita jelek-jelekin orang sudah mengamalkan dzirwatu sanamil Islam, itu enggak adil. Apa tuh dzirwatu sanamil Islam? Puncak ketinggian Islam apa? Al-jihadu fi sabilillah. Ya. Kalau diibaratkan naik gunung, gitu ya, naik gunung, itu para pejuang di Gaza, ya, mereka itu sudah berada di puncak dzirwatu sanamil Islam. Sementara orang yang tidak ikut berjuang di lapangan itu ada yang sampai di pos 3, pos 2, pos 1, ada yang belum sampai di pos 1.
ya. Masih mau naik gitu loh. Maka aneh sekali ya, kewanen ya, nggak tahu diri. Yang paling susah nyari yang tahu diri nih ya. Kalau tahu bacem, tahu goreng itu gampang nyarinya. Yang susah nyari tahu diri nih ya. Nyari yang tahu diri ini susah ya. Mengkritik para pejuang di Gaza, jelek-jelekin mereka, padahal mereka sudah di puncak, sementara yang ngeritik tadi belum tentu sampai di pos 1, pos 2 ya. Itu namanya nggak tahu diri ya. Bagi lagi tekan ngendi kok iso ngelak-elak, itu sudah yang berada sudah di dzirwatus sanamil Islam. Karena sudah jelas itu berhadapan-hadapan siapa dengan siapa, iltaqal jaman yaumal taqal jaman, dua kubu yang berhadapan-hadapan. Nah, inilah jalan yang kita memohon kepada Allah supaya diberi bisa mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat, yakni 4 golongan tadi, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para ya sholihin. Nah, karena di dalam Islam itu komplit dengan pengertian selalu ada takhaliyahnya dan ada tahalliyahnya. Takhaliyah itu mengosongkan dari perkara-perkara keburukan. Tahalliyah menyandangkan perkara-perkara keutamaan dan kebaikan. Ya, takhaliyah mengosongkan dari keburukan. Nah, sebagaimana ketika kita berdoa kepada Allah supaya sandangkan kepada kita sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, maka kita juga berlindung kepada Allah dari jalan yang sebaliknya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jalan yang bertentangan dengan an'amta alaihim itu ada 2. Ini sesuai juga dengan apa yang kita berdoa pada Allah, hidayah ilmu dan hidayah apa tadi? Hidayah taufik. Maka jalan yang menyimpang itu pun kalau jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat oleh Allah, 2 hal ini dimiliki semuanya. Mereka adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu dan mereka diberi oleh Allah taufik untuk konsisten di atas ilmu yang benar. Nabiin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat yang bertentangan dengan itu, yang menyimpang dalam satu atau kedua hidayah tadi. Ya. Yang satu menyimpang dari sisi hidayatul ilm, yang satu menyimpang dari sisi hidayatul taufik. Ya. Siapa mereka? Satu adalah maghdubun alaihim. Maghdubun alaihim siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ya. Mereka itu adalah orang yang tahu ilmu sebenarnya, tapi mereka itu menampik kebenaran yang jelas. Maka mereka itu suka menentang nuraninya mereka sendiri. Ya, menentang nurani mereka sendiri. Ya. Sebenarnya orang-orang Yahudi tahu betul di zaman itu kebenaran Nabi itu udah sangat jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Dari sisi ini ya, karakternya, kalau antum ini yang bapak, yang ibu punya anak ya, itu mesti hafal. Mambu keringeti anak itu hafal. Ya. Jadi ya pada kecut, nih kecute itu beda. Dia bisa iki mambu keringeti anakku, gitu ya. Jadi misalkan ada baju habis dipakai semua baru olahraga apa piye gitu ya. Iki kelambine anakku sing ndi? Itu mendeteksinya ya. Kalau tidak dengan ukuran ya dengan mencium aromanya itu keringite anakku sing ndi kira-kira bisa mengenal enggak? Ya, bisa mengenal itu bisa. Ya. Bahkan kalau ada pada tidur kerubutan sarung terus wong 10 sing ngorok wong 6. Kuwi dia yang ngerti, iki ngorai anakku sing ndi ngono ya hafal gitu loh. Saking detailnya. Nah, orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu karakternya betul-betul detail disebutkan dalam kitab mereka yang tidak mungkin ditafsiri sebagai sosok yang lain kecuali beliau itu. Tapi ya itu karena apa? Kesombongannya, karena hasadnya, sehingga mereka menentang apa yang mereka ilmu sendiri. Sama orang-orang Yahudi sekarang juga seperti itu. Ya. Mereka ya tahu berita yang
benar, tetapi yang disebarkan berbeda dengan apa yang benar, gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri yang seperti binatang, tapi itu dialamatkan kepada ya muslimin Gaza, ya. Kemudian ya mereka sering memutarbalikkan fakta. Mereka itu sukanya apa? Bagaimana keburukan itu dipandang baik, maka selalu dikatakan bahwa yang buruk itu adalah baik, ya. Cara mereka itu menjadikan bagaimana publik itu menganggap itu sebagai sebuah berita yang benar adalah dengan apa? Terus mengulang-ulang berita yang tidak benar, ya. Memframing, ya, terus memframing dari berbagai sudut pandang. Ya, makanya memang hari ini ya perang mereka diantaranya caranya dengan itu menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk apa? Untuk membayar orang-orang yang membantu di media mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini karakter Yahudi. Ya, karakter Yahudi itu maghdubun alaihim, dimurkai oleh Allah. Ya, dimurkai oleh Allah karena apa? Satu, karena mereka memang kesombongan mereka, hasad mereka, dan juga mereka adalah disifati sebagai orang yang paling bengis, paling kejam perlakuannya kepada orang-orang yang beriman. Ya. La tajidanna asyaddan nasi lilladzina amanu al-yahuda waladina asyraku. Ya. La tajidanna dalam takkid ada nun taukid. La tajidanna, sungguh kalian akan menyaksikan, kalian akan mendapati benar-benar ya, asad dan nasi ya, orang-orang yang paling keras permusuhannya, adawatan ya. Asad dan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud ya. Kamu pasti akan mendapati orang-orang yang paling kejam, paling bengis terhadap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang yang ya musyrik ya. Dan itu betul-betul kita melihatnya. Ini kalimatnya la tajidanna, depan ada lam, itu namanya lam takkid ya, sebagai penegasan, belakangnya ada nunnya. Sebenarnya kalau sekedar mendapati itu kamu mendapati cukup dengan kalimat tajidu, tapi di sini la tajidanna, ada lam takkid, ada nun taukid. Sudah sampai belum Ustaz Hamdan pelajarannya ini? Takkid belum nyampe ya. Nah, kalau ada awalan lam takkid, ada akhiran nun taukid, itu maknanya sebenarnya ada harful qasam muqaddarah, ada kata sumpah yang disembunyikan. Aslinya wallahi latajidanna. Ini tambah mantap lagi ini. Ya. Demi Allah benar-benar kamu akan melihat, menyaksikan bahwa orang yang paling bengis, orang yang paling kejam, orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dan sekarang kita pun menyaksikan mereka sangat-sangat kejam. Ya. Maka mereka itu jadikan membunuh anak-anak itu sebagai apa ini, seperti game aja, seperti untuk main-main aja, ya. Mereka tidak punya belas kasih sama sekali, ya. Mereka sangat kejam, bahkan mereka kemudian ya berpadu antara sangat kejam kepada kaum muslimin, ya, kepada orang beriman, dipadukan dengan ketakutan mereka, rasa takut mereka. Sehingga mereka biasa karena takutnya sekaligus karena kejamnya, ya, mereka menjadikan tawanan-tawanan mereka itu sebagai bemper, ya. Malah yang dijadikan bemper itu anak-anak remaja, ya, anak-anak di bawah umur, ya. Jadi misalkan dia pakai tank untuk menyerang kaum muslimin, ya, untuk menyerang mujahidin di Gaza. Nah, ketika itu di atas tanknya itu diletakkan itu dalam keadaan di tali, dibelenggu seorang remaja Palestina. Supaya apa? Supaya hitung-hitung itu orang-orang Hamas kalau mau menyerang, ya. Dan kalau menyerang kena saudaranya sendiri. Itu saking kejamnya mereka, saking apa? Bengisnya mereka, sekaligus karena ya ketakutan mereka, ya. Kenapa mereka itu ketakutannya luar biasa? Makanya Allah juga sebutkan ciri khas mereka,
ya, kaum yang dimurkai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu berwala, memberikan loyalitas, memberikan keperpihakan, mempercayakan urusanmu kepada qauman ghadiballahu alaihim, satu kaum yang Allah sudah memurkai mereka. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil qubur. Karena mereka sungguh telah berputus asa, ya, terhadap kenikmatan akhirat sebagaimana orang-orang kafir mereka telah berputus asa terhadap ashabul kubur, ya, orang-orang yang menghuni kubur. Nah, orang-orang Yahudi itu, hadirin yang demikian Allah, sekali lagi, orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Mereka berputus asa dari akhirat, ya, karena mereka sebenarnya ngerti apa yang dilakukan itu salah, gitu ya. Mereka tuh dalam keadaan sesat itu mereka ngerti, ya. Karena mereka ngerti, maka mereka ketika nantinya mati itu ya segenah nang neraka, gitu. Mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa hidup baik di akhirat. Tidak ada harapan sama sekali. Mereka telah berputus asa. Qad ya'isu minal akhirah, ya. Mereka sudah betul-betul berputus asa dari kenikmatan akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa terhadap penghuni kubur. Nah, untuk hal ini menarik apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Maknanya ada dua. Makna pertama adalah orang-orang yang masih hidup di kalangan orang-orang Yahudi, mereka berputus asa, pesimis untuk bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah berada di kubur, ya. Jadi ketika ada anggota keluarga mereka yang terbunuh, ya, maka mereka sudah berputus asa. Sudah ada kesempatan lagi bertemu lagi, tidak ada pikiran mereka itu. Makanya betul-betul kehilangan, dan bagi mereka itu betul-betul perpisahan. Ya. Tidak ada peluang lagi untuk bisa bertemu lagi dengan kekasihnya, dengan keluarganya. Ya. Beda dengan kaum muslimin di Gaza, maka kita lihat mereka adalah orang-orang yang sangat tabah, mereka orang yang sangat bersabar, ya. Karena kuatnya keyakinan mereka bahwa ketika ada di antara anggota keluarga mereka yang syahid, ya, mereka tahu itu bukan mati dan itu bukan perpisahan, ya. Karena apa? Harapan besar justru mereka nanti akan berkumpul di tempat yang lebih nyaman, ya. Karena para syuhada itu dia punya apa? Hak ataupun dia punya peluang, ya, punya apa namanya? Voucher gitu, ya. Untuk syafaat untuk berapa anggota keluarga? 70 anggota keluarganya, ya. Jadi kita dapat banyak, ya, video tersebar gimana ketabahan mereka. Di antaranya tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ini hal yang lazim terjadi di Gaza, ya. Justru ini Allah muliakan saya dengan di antara saudara saya, kakak saya ada yang syahid dan sebagainya. Ya, bahkan ketika ada yang bersedih itu ada yang heran, kenapa kamu sedih, ya? Ini semuanya syuhada, ya. Artinya apa? Peluang besar nanti berkumpul kembali, ya. Orang-orang Yahudi tidak ada peluang itu, tidak ada pengharapan sama sekali. Mereka sudah berputus asa untuk bisa ketemu kembali. Ini makna pertama, ya. Makna pertama dari kama ya'isul kufar min ashabil kubur, yakni yang masih hidup berputus asa, dia pesimis untuk bisa ketemu lagi dengan yang sudah berada di kubur. Makna kedua adalah mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir, ya, yang sudah berada di kubur itu berputus asa, ya. Karena apa? Mereka berada di alam barzah, mereka sudah merasakan betapa deritanya, dan mereka tahu juga nantinya kalau di kubur itu sudah menderita, alamat fase-fase berikutnya lebih menderita, ya. Itu kenapa Utsman bin Affan itu reaksi rasa takutnya paling puncak itu ketika diingatkan tentang alam barzah, ya. Bukan ketika diingatkan tentang neraka, tapi tentang alam barzah, ya. Bahwa siksa itu lebih dahsyat dan lebih lama di neraka, iya. Tetapi karena di alam barzah itu menjadi penentu. Orang kalau ketika di alam barzah itu udah nggak ketulungan, ya, deritanya,
itu ngalamat, berikut-berikutnya lebih berat. Ya. Nah, orang-orang yang di alam kubur pun, ya, di kalangan orang kafir, mereka berputus asa untuk bisa ketemu lagi dengan keluarganya yang masih hidup. Betul-betul perpisahan itu loh. Sudah tidak ada peluang lagi berjumpa. Tapi orang-orang yang berada di dalam kubur di kalangan orang-orang beriman, ya, justru di ketika itu dia ingat akan keluarganya. Harapan besar. Jadi begitu dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Begitu diperlihatkan tempatnya di surga, maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, percepatlah datangnya kiamat hingga aku bisa bertemu kembali dengan keluargaku. Nah, ini bedanya orang kafir sama orang beriman, ya. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Ada perbedaan begitu rupa. Nah, Allah sebut orang yang dimurkai oleh Allah, mereka sudah berputus asa dari itu semuanya, ya. Maka ini satu sifat-sifat yang harus kita hindari, ya. Sifatnya orang-orang Yahudi, maghdubun alaihim, mereka adalah qauman ghadiballahu alaihim, ya. Itu utamanya adalah orang-orang Yahudi. Adapun dalun, sesat, itu adalah orang yang menyimpang dari sisi ilmu. Ya, dia mungkin rajin ibadah, tapi ilmunya menyimpang. Ya, itu seperti orang-orang Nasrani. Ya. Makanya ada ungkapan yang bagus dari seorang tabi'in namanya Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, "Idza fasada min ulama'ina fahuwa shibhul yahud. Wa idza fasada min ubadina fahuwa shibhun nasara." Kalau ada di kalangan umat kita ini yang rusak di kalangan para ulamanya, maka dia menyerupai Yahudi. Ya, pintar dia sebenarnya, tahu ilmunya, tapi menyimpang amalnya. Artinya apa? Dia menentang apa yang justru menentang kebenaran. Ya, menentang dari apa yang dia sudah ketahui. Kemudian yang berikutnya, dan jika yang rusak di kalangan umat kita ini adalah min ubadina, di kalangan ahli ibadah, orang-orang rajin ibadah, fahuwa syibun nasara, dia menyerupai Nasrani. Dia sergap ibadah, tapi ternyata tidak dilandasi oleh ilmu yang benar. Ya, makanya ketika kita berdoa pada Allah supaya diberikan jalan hidayah, maksudnya adalah diberi ilmu yang benar, kemudian diberi taufik untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Dikasih contoh siapa? Jalan Nabi, jalan Siddiqin, jalan Syuhada, jalan Sholihin. Jangan keluar dari 3 kelompok ini, ya. Kenapa tidak 4? Karena untuk nabiyin sekali lagi sudah ada peluangnya, ya. Kalau tidak bisa jadi Siddiqin, jadilah Syuhada. Kalau tidak bisa ya jadi Sholihin. Jangan keluar dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu makna dari hidayah. Jadi supaya kita nanti lebih terasa lagi. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu ternyata itu yang kita minta. Ya, kita tiap hari baca, cuman kadang-kadang tidak ngeh apa yang kita minta. Makanya juga tidak ada aplikasi hariannya. Tadi minta hidayah tapi ternyata tidak mau ngaji, ya. Minta hidayah tidak pernah belajar, ya. Begitupun ketika mohon kepada Allah supaya diberi taufik, ya. Dia juga harusnya seharusnya kalau orang sudah mohon kepada Allah diberi taufik, maka setiap ada peluang dia akan mengupayakan, ya. Dia akan mengupayakan. Bagaimana orang katanya minta hidayah taufik kepada Allah, ketika diberi kesempatan, diberi peluang, dia melengos, ya. Ada peluang tapi dia malas, gitu ya. Oh, yang ini aja tidak disyukuri, dia tidak sambut, ya. Apa yang Allah berikan dari peluang, bagaimana nanti berharap dapat peluang lagi dan lagi, ya. Semakin seseorang itu meremehkan peluang-peluang yang ada, maka Allah semakin udah tutup peluang-peluang itu, ya. Kita kalau ngasih kesempatan orang, dikasih kesempatan 1, 2, 3, dia enggak ngerespon, kira-kira antum gimana? Masih antum percaya enggak untuk kasih kesempatan? Ya. Nih Pak Bilal sering bilang, ngajak ping telu tok nih baru kowe iso coba jak meneh itu loh.
Pas kesel ngejak gitu. Nah, ketika ada seorang hamba diberi peluang oleh Allah, ya, wis nangar mata, tidak ada penghalangnya selain kemalasan dia itu, ya. Nah, alasan ini, kabeh alasan ini, kabeh bener ini ya. Ya, jadi kalau udah diberi kesempatan, dikasih peluang, tapi dia tidak mengambilnya, ya, bagaimana dia berharap nanti akan diberi peluang lagi. Pengennya dikasih peluang ini, ya iya pengen gue seilah kok. Nek sing luwih pinakne ana ora gitu loh, ya. Nanti dikasih peluang lagi, wah, seiki lagi kurang mood ya, lagi kurang ini, alasan terus dia. Bagaimana Allah akan berikan peluang-peluang berikutnya? Yang ada justru bisa-bisa Allah menutup peluang-peluang itu. Makanya kalau kita sudah berdoa pada Allah, mohon hidayah, yang diantara maknanya adalah makna keduanya diberi taufik ya. Kalau ada peluang ya gagi-gagi kita berupaya untuk betul-betul menyambut peluang yang ada. Ya, kalau itu yang kita lakukan, ya maka insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi setiap peluang-peluang dengan kebaikan. Dan semua ya waktu-waktu kita 24 jam, setiap dengusan napas kita itu adalah semua pasti tersedia ya, amalan yang paling baik untuk kita kerjakan. Peluang untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah SWT. Nah, ini tentang kalimat Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Tuqa maksudnya adalah takwa. Ya. Wat tuqa fal muradu bit taqwa. Taqwallahi azza wa jalla. Maksudnya tuqa ini adalah takwa, yakni takwa kepada Allah taala. Ya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu at-tuqa ay wafiqahu ila taqwallah. Ketika Nabi berdoa, mohon kepada Allah diberi takwa, yakni supaya diberi taufik untuk merealisasikan takwa kepada Allah. Dan karena doa inilah, kalimat at-tuqa inilah kenapa hadis ini masuk di bab takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Dan sedangkan makna takwa sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu dengan berbagai sudut pandang ya, apakah itu apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri ya, kemudian Thalaq bin Hubayb ya, begitu pun juga dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sudah semua kita sampaikan, semoga sudah punya gambaran apa itu takwa. Wal afaf fal muradu ayyamunallahu alaihi bil afaf wal ifah min kulli ma haramallahu alaihi ya. Yakni ketika kita mohon pada Allah, ifah itu adalah memohon pada Allah supaya terhindar dari segala apa yang Allah haramkan. Ya, ifah itu biasanya disebut untuk dua hal juga. Ifah yang pertama menjaga kehormatan, itu yakni menjaga kesucian ya. Yakni supaya terhindar dari perbuatan zina dan pemicunya. Ya. Menjaga ifah itu adalah menjaga supaya tidak berbuat zina dan tidak melakukan pemicunya. Ya. Itu makna ifah yang pertama. Makna ifah yang kedua, ya, itu adalah menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak menjatuhkan muruahnya. Ya. Dengan apa? Meminta-minta padahal ya, tidak dalam keadaan darurat ya. Makanya kalau ada istilah lisaili wan mahrum, orang yang tidak punya itu ada yang sa'il, dia meminta-minta, ada yang mahrum. Mahrum ini orang yang karena dia menjaga ifah maka menghalangi dia untuk meminta-minta ya. Nah, pun terhadap orang-orang yang dia punya kelonggaran ya, Allah perintahkan yang seperti itu al-mahrum ya. Orang yang ingin menjaga kehormatannya sehingga dia tidak minta-minta. Tapi kalau orang yang punya kelonggaran tahu dia ini sebenarnya butuh, maka hendaknya juga memberikan apa kebutuhan-kebutuhan itu kepada mereka. Ya, ini makna dari wal afaf atau ifah. Dan terakhir adalah wal ghina. Wal ghina itu kecukupan. Ya. Apa makna al ghina, kecukupan? Yakni seseorang ketika dia mohon pada Allah al ghina, ya. Di sini Utsaimin menjelaskan
Wa amal ghina fal muradu bihi al ghina mimma siwallah. Yani seseorang itu diberi kecukupan sehingga dia tidak membutuhkan kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Sehingga kehormatannya terjaga. Ya. Ketika seseorang itu dia bisa mandiri, dia tidak menggantungkan kepada orang lain, ya. Maka dia diberi kecukupan oleh Allah. Ketika dia diberi kecukupan oleh Allah, maka akan terjaga ya ucapan benarnya karena dia tidak tersandra oleh jasanya orang lain pada dirinya, ya. Tidak berhutang budi, ya. Mas Budi aja nggak berhutang kok, ya. Jadi nggak berhutang, tidak banyak hutang budi pada orang lain sehingga menjadikan dia ya saya jadinya gini tapi gimana saya nggak enak sama dia, sehingga kadang-kadang menjadikan seseorang itu tidak bisa menjaga wibawanya, ya. Nah, ketika seseorang mohon kepada Allah supaya diberi kecukupan, yakni ya cukup bagi Allah yang menolongnya, dia berharap kepada Allah, ya, sehingga kalau 4 hal ini didapat seseorang, sungguh ini merupakan perbendaharaan yang paling berharga untuk dunia dan akhirat seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.